Dengan saya Apoteker Gusti Tasya, mahasiswa Magister Administrasi Rumah Sakit di Universitas Trisakti Indonesia. Hari ini saya mau jelasin tentang bagaimana sih alur pelayanan resep instalasi farmasi rawat jalan. Yuk ikutin terus! Sebelum itu, saya akan menjelaskan sekilas tentang instalasi farmasi rumah sakit. Instalasi farmasi rumah sakit adalah unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Tugas instalasi farmasi rumah sakit yaitu pengelolaan perbekalan farmasi, mulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penyiapan peracikan, pelayanan langsung dan pengendalian, menyediakan terapi obat yang optimal, pelayanan bermutu dengan biaya minimal, dan pengembangan pelayanan kefarmasian yang luas dan terkoordinasi dengan baik dan tepat. Tugas dan tanggung jawab melaksanakan pelayanan kefarmasian adalah yang pertama, pelayanan farmasi profesional berdasarkan prosedur kefarmasian dan etik profesi. Yang kedua, melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi atau yang biasa disebut dengan KIE. Yang ketiga, melakukan pengawasan berdasar aturan yang berlaku. Keempat, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang farmasi. Dan yang kelima, memfasilitasi dan mendorong tersusunnya standar pengobatan dan formularium rumah sakit. Pasien menaruh berkas di loket penerimaan resep. Berkas tersebut terdiri dari lembar SPP pasien serta bukti jadwal kontrol ke dokter yang dituju. Berkas diterima oleh petugas farmasi di loket penerimaan resep, kemudian mengecek resep yang sudah diresepkan oleh dokter melalui sistem rumah sakit. Petugas farmasi melakukan pengkajian resep. Pengkajian resep adalah kegiatan pelayanan kefarmasian yang dimulai dengan pengkajian administrasi, farmasiatis, dan klinis. Petugas farmasi dengan teliti membaca resep, kemudian melakukan pengkajian. Yang pertama, pengkajian administrasi, yaitu nama pasien, umur, jenis kelamin, berat badan, nama dokter penulis resep, nomor SIP, serta tanggal resep. Kemudian pengkajian farmasiatis terdiri dari bentuk sediaan, kekuatan sediaan, jumlah dan dosis obat, serta stabilitas sediaan. Kemudian pengkajian klinis terkait dengan ketepatan indikasi, duplikasi obat, polifarmasi, dan interaksi obat. Petugas farmasi menginput aturan pakai obat sesuai yang tertera di resep, lalu dilakukan pencetakan etiket obat, lakukan pengecekan antara sediaan obat dan resep. Petugas farmasi menyiapkan obat sesuai dengan resep dan etiket resep, kemudian melakukan pengecekan antara sediaan obat dan resep. Saat menyerahkan obat ke pasien, lakukan konfirmasi ulang nama pasien, tanggal lahir atau alamat, dan nama dokter yang dituju. Lakukan serah terima dengan menjelaskan nama obat, aturan pakai, cara penggunaan, waktu penggunaan obat, interaksi obat yang terjadi, efek samping, dan cara penyimpanan obat. Dan tanyakan kepada pasien apakah sudah mengerti dengan penjelasan yang diberikan oleh petugas farmasi. Pelayanan informasi obat merupakan kegiatan penyediaan dan pemberian informasi, rekomendasi obat yang independen, akurat, komprehensif, dan terkini oleh apoteker dan TTK kepada pasien, masyarakat maupun pihak yang memerlukan di rumah sakit. Tujuannya adalah untuk menunjang ketersediaan dan penggunaan obat yang rasional, berorientasi kepada pasien, tenaga kesehatan, dan pihak lain, menyediakan dan memberikan informasi obat kepada pasien, tenaga kesehatan, dan pihak lain. Pelayanan informasi obat merupakan kegiatan penyediaan dan pemberian informasi, rekomendasi obat yang independen, akurat, komprehensif, dan terkini oleh apoteker dan TTK kepada pasien, masyarakat maupun pihak yang memerlukan di rumah sakit. Tujuannya adalah untuk menunjang ketersediaan dan penggunaan obat yang rasional, berorientasi kepada pasien, tenaga kesehatan, dan pihak lain.